Perkenalkan, kami dari kelompok 4 mata kuliah Web Semantik akan menjelaskan materi mengenai POS. Yang pertama, kita memasukkan library Nuswap terlebih dahulu. Lalu kita akan mengkonfigurasi file WDSL-nya untuk mendaftarkan database-nya. Lalu kita membuat register untuk metode readAll. Dan ini merupakan function readAll-nya. Lalu kita juga membuat metode create. Dan ini merupakan function create-nya. Lalu kita juga meregister metode read dalam bentuk JSON. Dan ini merupakan function read JSON-nya. Dan lalu kita encode untuk merubahnya menjadi file JSON. Lalu kita juga meregister metode readXML-nya. Dan lalu kita membuat dokumen XML-nya yang berisi title, link, dan description. Dan kita membuat register untuk metode read RDF-nya. Dan ini merupakan function dari read RDF-nya. Dan berikut merupakan contohnya. Untuk membuat REST API untuk data mahasiswa, pertama kita memerlukan koneksi ke database-nya melalui PDO util. Kemudian kita buat entity untuk mendefinisikan data mahasiswanya, nama kolom-kolomnya. Nah, di DAO IMPL kita buat function buat mendapatkan data mahasiswa untuk read-nya, kemudian untuk create-nya juga. Nah, setelah itu untuk membuat API-nya kita buat dalam folder service ini. Pertama, untuk melakukan create-nya kita tinggal memanggil si DAO-nya, kemudian memanggil fungsi dari get mahasiswa data, kemudian kita encode series supaya menjadi bentuk JSON. Kemudian untuk create-nya atau add-nya kita memerlukan input, jadi kita mengambil inputnya dulu, kemudian kita tinggal memanggil fungsi insert nih.
Nah, untuk membaca RSS sama saja, kita akan memanggil get mahasiswa data array, kemudian kita membuat dokumen RSS-nya sesuai format yang ada seperti ini. Ada RSS, ada version, ada kernel, title, link, dan itemnya. Kemudian kita akan mengembalikan si XML-nya tersebut. Kemudian untuk RDF, kita ambil mahasiswa data array-nya, kemudian kita melakukan looping untuk membentuk entry files-nya dengan cara seperti ini. Kemudian kita akan mengembalikan entry file. Untuk pada kliennya, kita memerlukan class utility untuk mengambil data yang dari REST API-nya seperti ini. Kemudian di API service.php didaftarkan URL REST API yang telah dibuat. Nah, untuk halaman utamanya pada codingannya ada di controller. Nah, ini adalah codingan untuk mengambil data mahasiswa menggunakan utility yang sudah dibuat, memanggil URL yang mahasiswa. Kemudian data tersebut yang dalam bentuk JSON akan di decode supaya menjadi bentuk list. Nah, untuk insert-nya, pertama kita ambil datanya semua, kemudian kita tinggal melakukan send data. Dengan URL yang @mahasiswa. Dan setelah itu selesai, maka halaman dikembalikan ke mahasiswa PHP. Nah, ini untuk melakukan for each pada list mahasiswa. Kemudian untuk memanggil JSON-nya, kita sama saja menggunakan utility yang tadi dibuat. Nah, karena bentuknya JSON, kita bikin header-nya teks atau JSON. Untuk RDF-nya, kita buat JSON juga ininya. Nah, kita tinggal panggilnya RDF mahasiswa URL. Nah, untuk RSS, karena bentuknya XML, kita content type-nya teks atau XML. Kemudian untuk tampilannya seperti ini. Nah, kita bisa lihat data JSON-nya, bentuk RSS-nya, dan bentuk RDF-nya. Nah, untuk insert juga bisa digunakan dan datanya juga akan masuk. Kemudian kita akan beralih ke GraphQL. Untuk GraphQL, pada GraphQL, hal yang pertama sekali kita lakukan adalah membuat foldernya terlebih dahulu. Nah, kemudian kita buka di dalam Visual Studio. Di dalam Visual Studio ini nanti kita ke terminal, kemudian menjalankan sintaks berikut npm init, npm
express GraphQL, dan npm i save dev node-mon, dan akan mendapatkan file-file seperti berikut. Nah, kemudian kita masukkan juga di package JSON bagian scriptnya dev start node servers.js-nya. Setelah itu kita ke server.js. Pada server.js ini kita harus import terlebih dahulu apa yang sudah kita install tadi. Kita import si express GraphQL, dan yang dibutuhkan pada GraphQL seperti GraphQL schema, object type string, list, dan null. Kemudian berikut adalah daftar data mahasiswanya, daftar yang akan kita gunakan, data yang digunakan intinya. Kemudian kita akan membuat sebuah type mahasiswa type, dan di sini akan dimasukkan atribut-atribut yang sesuai dengan datanya. Jadi itu ada NRP, nama, foto, prodi, fakultas, universitas. Tipe datanya bisa disesuaikan. Kemudian ada root query type. Ini nantinya digunakan untuk nge-read data mahasiswanya. Kemudian kita beralih ke mutasi. Mutasi ini digunakan untuk menginput, mengupdate, dan ngedelete data. Di sini merupakan add mahasiswa atau inputannya. Di dalam sini ada juga atribut NRP, nama, foto, prodi, fakultas, universitas. Ini merupakan yang atribut atau data yang ingin kita input ke dalam database nantinya. Kemudian setelah mutasinya semuanya dilakukan, dibuat, maka kita akan melihat hasilnya dengan menjalankan npm run dev start. Kemudian kita bisa lihat hasilnya itu di localhost GraphQL. Nah, dalam GraphQL untuk nge-read datanya maka perlu ini merupakan sintaksnya. Kalau dijalankan maka datanya akan muncul, data-data yang sudah kita buat tadi. Kemudian untuk mutasinya, inputan datanya add mahasiswa bisa juga dijalankan di sini. Kita akan coba masukkan data baru, bisa dilihat. Kemudian kita lihat hasilnya, kita lihat lagi datanya untuk melihat apakah datanya masuk atau tidak. Dan ternyata datanya masuk. Begitulah penjelasan dari GraphQL. Terima kasih.